Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita awali pengajian hari bermuhammadiyah pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-farqu baina ta'allumi bi Muhammadiyah wa ghairiha adalah kasratul khuttaba'u, dan yang lain adalah kasratu munsidu. Kalau kata teman saya begitu, Pak. Di antara perbedaan ngaji di Muhammadiyah sama di teman kita yang sebelah adalah kalau di Muhammadiyah sebelum ngaji banyak pidatonya, banyak sambutannya. Kalau di kubu sebelah banyak sholawatnya. Itu kalau kata teman saya, Pak. Kalau di Muhammadiyah sebelum ngaji kasratul khutaba'unya, ya pidatonya banyak, sambutannya banyak. Kalau di kubu sebelah kebalikannya seperti itu. Nah, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Selipi Kota Bambu Bapak Ahmadin beserta pimpinan yang lainnya, serta seluruh pimpinan ranting Muhammadiyah di pimpinan cabang Muhammadiyah Selipi Kota Bambu, serta yang kami hormati di sini ada orang tua kami Bapak Haji Sadli Sapri, kemudian tadi ada orang tua kami juga Bapak Haji Supyadi Karsim, ada Pak Ustadz Munawar, Ustadz Azhari, dan tentunya dari pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta ada Pak Ramilan. Oh ya, ada lupa tersebut, ada orang tua kami juga Pak Haji Sri. Ya, mana beliau tuh? Di belakang ya. Ya, dan juga tentunya ibu-ibu Aisyah semuanya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Ustadz Sohe, ada Ustadz Ahmadi, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya saya tuh kalau ngisi pengajian di pimpinan cabang Muhammadiyah Selipi Kota Bambu itu sebetulnya kalau bahasa santri itu, Pak, idza ujidal ma batalat tayamum. Ya, kalau udah ada air, tayamum tuh jadi batal, Pak. Loh iya, cerita tokoh-tokoh kita di Selipi Kota Bambu ini kan luar biasa, Pak. Ya, yang akademisinya tokohnya banyak, yang ulamanya juga tokohnya banyak. Lah saya siapa? Masuk sini ngisi pengajian. Kita mah cuman kaum santri aja tuh ya, masuk sini akhirnya apes saja dihubungi sama Pak Ahmadin buat ngisi pengajian kan gitu. Nah, sebagai tanda keseriusan saya buatin makalah tuh sampai 16 lembar tuh. Nah, setidaknya kalau nanti ada yang mau protes-protes sedikit, nah ini protes saja dalam bentuk tulisan gitu. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Rifki Maulana dari pimpinan cabang Muhammadiyah Tanjung Duren. Selain di Tanjung Duren, saya juga aktif di PDM Jakarta Barat tentunya, kemudian di pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta di Majelis Tarjih. Kebetulan Februari lalu juga mewakili Majelis Tarjih PWM DKI Jakarta sebagai anggota Musyawarah Nasional Pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Pekalongan untuk musyawarah persoalan tarjih. Kebetulan saat itu saya mewakili di Komisi C tentang pengembangan manhaj tarjih Muhammadiyah. Dari masing-masing PWM itu diutus 2 orang, Pak. Nah, dari Jakarta diutus ya anggota tarjih yang muda-muda. 1 saya, yang kedua kawan saya Ustadz Nur Fajri namanya. Nah, jadi itu yang kemudian kami diutus untuk mewakili pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta dalam hal majelis tarjih. Kemudian saya juga aktif di Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta. Jadi di Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta, Pak, orang Muhammadiyah cuma ada 3. Orang Muhammadiyah cuma ada 3. Dari 40 anggota Komisi Fatwa yang Muhammadiyah cuma 3. 1 saya,
kedua ada namanya Ustadz Risdianto, kedua ada Ustadz Lukmanul Hakim. Udah, cuma 3 doang Pak. Nah itu, saya nggak tahu kenapa tuh Pak. Dan ketika masuk di anggota komisi fatwa MUI Pak, itu bayangan orang-orang MUI ya, yang non Muhammadiyah itu pandangannya ke orang Muhammadiyah Pak. Emang orang Muhammadiyah sanggup masuk komisi fatwa? Kan di komisi fatwa kalau kita ngerumusin fatwa yang dibuka kan kitab-kitab kuning semua tuh, kitab-kitabnya ulama semua. Karena di dalam perumusan fatwa itu Pak, antara Muhammadiyah dengan ormas-ormas lain tentu kan beda-beda metodenya tuh. Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih dengan kemudian Dewan Hizbah Persis saja sudah beda tuh metodologi penyusunannya tuh. Nah di MUI juga sama tuh. Itu sempat ada anggapan-anggapan begitu Pak. Nah ketika kemudian pertama kali kami rapat di pesantren As-Siddiqiyah Kedoya situ, kebetulan belakang rumah saya kan, rumah saya di situ Pak, akhirnya kita unjukin Pak rame-rame itu Pak ke teman-teman yang tadi punya statement begitu tuh, kalau Muhammadiyah nggak bisa baca kitab tuh. Akhirnya kita bawa kitab referensi segala macam, kita berdebat di situ. Waktu itu mutusin fatwa soal haji, hukum haji dengan non visa. Nah, itu. Akhirnya ketika kemudian kita berdebat panjang dengan ibarat-ibarat kitab segala macam, baru mereka ngeh Pak. Oh ternyata Muhammadiyah bisa baca kitab ya, begitu Pak. Cuman begitu Pak. Jadi iya, jadi ketika Pak bergaul dengan kiai-kiai yang sepuh-sepuh dari kemudian orang sebelah Pak, itu gelar akademik kagak dilihat Pak. Mau doktor, mau S2 tuh nggak dilihat Pak. Yang dilihat sama mereka cuman satu, yang pertama tuh, ente bisa baca kitab apa enggak? Satu. Yang kedua, gurunya siapa? Nah itu. Dulu pernah ngaji sama ulama siapa? Sehingga sanadnya nyambung nggak ke atas segala macam. Itu Pak yang kemudian dilihat tuh Pak. Saya bilang, kok begini ya? Itu, Pak. Akhirnya ya alhamdulillah lah kita bisa kemudian membuktikan itu ya di teman-teman sebelah gitu, sehingga akhirnya mereka nggak mandang remeh lagi Muhammadiyah itu seperti itu. Ya kecil-kecil begini bisa lah Pak, kalau cuman baca kitab-kitab begini kan begitu. Karena kebetulan di rumah saya koleksinya banyak tuh Pak, kitab-kitab tuh. Bapak kalau mau ngaji, ada anak-anaknya yang mau ngaji kitab kuning, saya di pimpinan cabang Muhammadiyah Tanjung Duren, saya buka Madrasah Muallimin. Itu belajarnya tiap hari Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu, ba'da asar. Itu khusus, nggak ada yang lain, khusus belajar kitab-kitab kuning dengan bahasa Arab, mulai dari ba'da asar sampai isya. Santri yang sekarang saya punya itu ada 25 orang, rata-rata mahasiswa. Ada mahasiswa UHAMKA, ada UIN dan yang lain sebagainya macam Pak. Itu sebagai sebuah upaya kami di pimpinan cabang Muhammadiyah Tanjung Duren untuk kemudian menjawab persoalan-persoalan yang kemudian terjadi Pak, bahwa seakan-akan ustadz-ustadz di Muhammadiyah itu agak dipandang sebelah mata lah, gara-gara kagak bisa baca kitab itu Pak. Itu saya agak kesel juga tuh begitu tuh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sekedar perkenalan saja. Saya bawakan makalah yang alhamdulillah sebetulnya sudah saya tulis agak lama makalah ini, karena saya punya website judul websitenya itu Risalah Berkemajuan Pak. Itu website saya buat sendiri. Itu isinya tulisan saya, ya tulisan-tulisan pribadi saja, di antaranya tulisan ini Pak, yang kemudian hari ini kita angkat sebagai tema pengajian Hari Bermuhammadiyah, yaitu judulnya Wasatiyah Al-Islamiyah dalam Pandangan Muhammadiyah, mencari keseimbangan antara konservatif dengan modernis. Tapi sebelum masuk materi ini Pak, pertama yang ingin kemudian saya awali begini Pak, bahwa pengajian Hari Bermuhammadiyah seperti ini merupakan ruh Pak, atau identitasnya orang Muhammadiyah Pak. Ya, dulu ketika di kampung, ibu saya itu pengurus Aisyah, kakaknya ibu saya ketua ranting itu. Di antara kemudian ciri orang Muhammadiyah itu Pak, itu demen ngaji Pak. Karena tiap minggu itu pasti ngaji terus Pak. Karena itu merupakan ruhnya orang Muhammadiyah. Nah, di antara kemudian fadilahnya atau keutamaannya ngaji itu apa? Banyak banget Pak. Di antaranya yang pertama adalah bahwa fadilatut ta'allum, keutamaannya ngaji adalah yang pertama ihya'ul qulub. Ini kita ngaji nih, di masjid kan tiap hari ada ngaji tuh Pak. Itu di antara keutamanya yang pertama adalah ihya'ul qulub, ngidupin hati. Kenapa? Suatu saat ada seorang ulama namanya Syekh Fatih Mausili. Syekh Fatih Mausili ini pernah nanya sama murid-muridnya begini ketika ngaji.
Alaysa marid idza muni'at ta'am wasyarab wa dawa yamut. Bukankah orang yang sakit tuh, kalau orang sakit nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh makan obat, pasti dia akan mati? Kemudian muridnya menjawab, qalu bala, iya pasti dia akan mati. Kemudian Fatih Mausili mengatakan, kadzalika al-qalbu idza muni'a anhu al-hikmatu wal ilmu salasata ayyam yamut. Begitu juga dengan hati, Pak. Hati itu kalau dibiarin 3 hari saja, enggak kemudian digunain buat dengerin nasihat-nasihat kebaikan, enggak digunakan buat ngedengerin ilmu, yamut, itu pasti hati akan mati. Itu kata Fatih Mausili. Kenapa, Pak? Para ulama itu, khususnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi, itu membagi hati itu menjadi 3, Pak. Satu, ada yang disebut sebagai qalbun salim, ini hati kita semuanya nih, itu dibagi 3. Satu, qalbun salim, yang kedua qalbun saqim, yang ketiga adalah qalbun mayyit. Qalbun salim itu hati yang selamat. Hati yang selamat tuh hati yang kemudian tidak ada radhail di dalamnya, nggak ada kotoran tuh, Pak. Pokoknya hati yang selamat tuh hati yang betul-betul bersih, Pak. Nggak ada kotoran sedikit pun di dalamnya. Nggak pernah digunain buat suudon, nggak pernah digunain buat hasad sama orang lain. Pokoknya kalau mandang orang lain yang dipandang tuh nggak dipandang remeh lah. Itu hati yang bersih itu, Pak. Yang kemudian nggak ada radhail di dalamnya. Itu yang disebut sebagai qalbun salim, kata beliau. Nah, qalbun salim itu adalah hati yang kemudian akan nyelamatin di akhirat. Makanya beliau sampai ngutip ayat Allah, di antaranya adalah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tuntar di akhirat, kata beliau, enggak ada sama sekali manfaat tuh harta yang dikumpulin sama anak-anak yang kemudian disiapin jadi orang-orang hebat tuh, jadi pejabat ini, jadi orang ini, jadi orang itu, enggak ada sama sekali manfaat tuh. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang manfaat tuh cuma satu, orang yang datang ketemu Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Nah, di antara kemudian bentuk supaya kita hatinya selamat atau qalbun salim adalah dengan ngaji itu sendiri. Karena ngaji itu bisa ngebersihin hati, Pak. Oleh karena itu, Ibnu Athaillah itu sampai mengatakan fariq qalbaka minal aghyari yamla'ha bil ma'arif wal asrori. Ya, kalau hatinya pengen kemudian bersih minal aghyar, dari kotoran-kotoran, ya penuhin hati itu satu bil ma'arifi, dengan pengetahuan. Di mana kita bisa mendapatkan pengetahuan yang bisa ngebersihin ngebersihin hati? Ya dengan ngaji, kan begitu. Itu diantaranya itu, Pak. Yang kedua, kata Ibnul Qayyim, hati manusia itu ada yang disebut sebagai qalbun saqim. Qalbun saqim itu qalbul marid. Qalbun marid itu hati yang sakit. Al-qalbun itu kan maknanya mutaghayyir, Pak, sesuatu yang gampang berubah. Ya, makanya Nabi ngajarin doa ya muqallibal qulub tuh. Hati itu al-qalb. Qalb itu gampang berubah, Pak. Nah, kita semuanya ini kan termasuk qalbun sakim tuh, hati yang kadang-kadang berubah. Kalau pas memang wayahnya soleh ya soleh, pas wayahnya nggak soleh kan nggak soleh juga tuh. Pas kayaknya hatinya lagi bener, pokoknya safnya ke depan mulu. Tapi kalau pas lagi nggak bener kan di belakang tuh, ngaji aja berat tuh, Pak. Itu kan qalbun sakim tuh, Pak, kita semuanya tuh. Ya, di antara ciri qalbun sakim itu, Pak, itu kadang-kadang hatinya bener, kadang-kadang nggak. Contoh misalnya gini. Ketika kemudian kita berbuat baik sama seseorang, itu kan kadang-kadang, Pak, kita itu kan pasti ada suka keselip satu niat, yaitu hubbul jah. Kita pengen dihargain, kita pengen kemudian diakuin sama orang kebaikan kita. Nah, ciri qalbun sakim kadang-kadang, Pak, itu kalau orang yang kita kasih kebaikan, terus tiba-tiba orang itu nggak ingat sama kita, terus orang itu kemudian kok ngelakuin sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang kita inginin, kadang-kadang kita jengkel tuh. Kadang-kadang kita jengkel, bahkan kadang-kadang kita sampai sakit hati. Itu diantara bentuk yang disebut sebagai qalbun sakim tuh, Pak. Dan itu kan pasti kita semua ngerasain begitu tuh, Pak. Iya tuh. Itu yang disebut sebagai hubbul jah itu sendiri. Padahal para ulama itu sampai ngasih rumus, Pak, biar kemudian kita nggak tergantung sama orang. Di antara para ulama tuh ngasih rumus adalah satu, supaya kita nggak sakit hati sama kebaikan yang udah kita beri sama orang terus nggak dihargai. Kata para ulama adalah anta lam tajid min nafsika kullama turid fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kita saja yang ideal, kita saja yang menguasai diri kita, itu nggak bisa menjadikan diri kita ideal seperti apa yang kita mau. Terus kita mau menuntut orang ideal sesuai apa yang kita mau, kan nggak mungkin bisa tuh, Pak. Itu tuh, Pak. Nah, cuman kadang-kadang qalbun sakim tuh bikin kita begitu tuh, Pak.
ini perasaan udah berbuat baik begini kok nggak dihargain kan gitu Pak. Makanya kalau kata para ulama-ulama hikmah itu diantaranya Ibnul Qayyim dan yang lain sebagai macam ya, Abdul Qayyim Al-Jauziyah segala macam, sebetulnya yang membuat manusia itu menjadi sakim hatinya, menjadi sakit hatinya ya terhadap orang lain dan yang lain sebagainya, itu adalah sifat tomak Pak. Jadi pangkal semua penyakit sakit hati maksud itu tomak Pak. Tomak itu berharap lebih, berharap orang itu ideal seperti apa yang kita mau, itu Pak. Itu yang membuat kemudian ya rasa sakit itu ada tuh Pak. Kita pengennya orang itu sesuai dengan apa yang kita mau Pak. Makanya sifat pelit itu sebetulnya nggak ada tuh, bakhil tuh nggak ada tuh. Yang ada adalah tomak. Kita nggak akan pernah mungkin Pak ketika nongkrong di jalan tuh ada orang lewat, terus tiba-tiba kita nggak kenal kita ngomong wah pelit ente. Nggak mungkin tuh Pak kita ngomong begitu. Kenapa? Satu, nggak kenal. Yang kedua, kita nggak kemudian minta sesuatu sama orang itu, tapi kita bisa katakan orang itu pelit kalau apa Pak? Sebelumnya Pak ada kemudian perasaan di mana